dipakainya bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu. Kau dipilih, kau dipakainya, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik.
kesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Pembacaan firman Tuhan diambil dalam kitab Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai yang ke-6. Berkat atas rumah tangga, nyanyian siara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu.
Jadikanku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara, apa kabar? Immanuel, kita yakin Tuhan selalu beserta dengan kita. Kita bersyukur pada kesempatan sore hari ini kita bertemu lagi walaupun ibadah di rumah. Kita percaya bahwa ibadah di rumah ini merupakan satu konstruksi dasar yang kuat di dalam kita membangun satu rumah tangga. Karena itu Bapak dan Saudara, tema bulan Juni ini saya berpikir bagaimana kebersamaan dalam keluarga kita akan menjadi satu berkat bagi kita. Tema kita adalah kebersamaan dalam keluarga yang mendatangkan berkat. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Nah, tadi sudah dibacakan di pembacaan firman Tuhan. Saya akan membacakan poin yang penting saja Bapak dan Saudara. Tentu yang pertama yaitu bahwa ketika kita memutuskan untuk berumah tangga, memutuskan untuk berkeluarga, setiap orang pasti menginginkan kehidupan rumah tangganya bahagia. Tidak ada orang yang aku akan menikah, aku akan membangun keluarga dengan cinta, saling mencintai dan akhirnya nanti akan bubar di tengah jalan, hidup menderita, tidak ada. Nah, banyak orang mengira bahwa kebahagiaan keluarga, rumah tangga itu ditentukan apa? Yaitu ketika pasangan suami istri saling mencintai. Betul, itu pasti. Tanpa cinta kita sulit untuk membangun rumah tangga. Saling pengertian, oke. Cukup harta untuk melengkapi kehidupan kita semua. Juga dikaruniai seorang anak, luar biasa. Tapi Bapak dan Saudara, untuk membangun sebuah rumah tangga yang bahagia belum cukup dengan hal itu. Apa yang kurang Bapak dan Saudara? Dalam Mazmur 128 ayat 1 di situ dikatakan bahwa berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan kepadanya. Jadi yang pertama Bapak dan Saudara, keluarga yang mendasarkan relasi antar anggotanya dengan takut akan Tuhan. Masing-masing orang, semua suami, istri, anak-anak kita takut akan Tuhan. Maka kebahagiaan keluarga akan kita nikmati. Jadi sekali lagi di sini ditekankan berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Setiap orang di situ ditekankan, setiap orang. Walaupun Bapak dan Saudara dalam ayat 4 juga ditekankan di situ, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Paling utama kepala keluarga, karena kepala keluarga adalah seorang laki. Ia yang harus takut lebih dahulu dengan Tuhan.
dan juga mengajak seluruh keluarganya takut dengan Tuhan. Nah, bagi keluarga yang takut akan Tuhan, Tuhan akan memberikan segala kecukupan dan berkat yang merupakan hasil kerja yang benar, yang sesuai dengan yang dikatakan dalam ayat ini, yaitu yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Artinya apa? Orang yang bekerja dengan takut akan Tuhan, orang yang hidup takut akan Tuhan, bekerja dengan benar, bekerja dengan jujur, bekerja keras, berjuang keras, disiplin dalam segala hal, maka dia akan hidup benar dan hidup Tuhan. Tuhan akan selalu menolong dia. Semua hasil kerja itu akan dinikmati oleh seluruh keluarga. Kalau kita lihat di situ dikatakan bahwa di ayat 2, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaan. Artinya apa? Ketika kita betul-betul mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan menikmati hasil jerih payah kita dengan rasa syukur, dengan nikmat, dengan suasana yang menyenangkan. Nah, itu Bapak dan Saudara. Dan membangun keluarga memang tidak mudah. Namun apa? Ketika kita membangun didasari dengan sikap takut akan Tuhan yang sudah memberkati keluarga kita, maka keluarga kita akan hidup harmonis, hidup bahagia. Dengan membangun keluarga bersama dengan Tuhan, kita masih terus akan mengadakan ibadah, membangun mezbah keluarga, ibadah bersama. Walaupun mungkin nanti kita akan beribadah kembali di gereja dengan pertemuan-pertemuan ibadah seperti di gereja, tetapi jangan lupa tetap membangun ibadah keluarga kita dengan takut akan Tuhan. Karena apa? Hanya keluarga yang takut akan Tuhan akan menjadi keluarga yang diberkati luar biasa. Saya mengenal satu teman sejak SMA dulu ya Bapak dan Saudara, yaitu ketika teman saya ini juga dengan saya waktu SMA janji ayo kita mengambil keputusan melayani Tuhan. Teman saya ini masuk Duta Wacana juga, sekarang jadi seorang hamba Tuhan di GKJ Purworejo. Ya, teman saya ini luar biasa bersama keluarganya. Suatu ketika dia berjalan naik mobil dengan kacamata hitam, lalu dia dapat inspirasi Bapak dan Saudara. Dengan kacamata hitam itu semua kelihatan gelap begitu ya. Nah, akhirnya dia berpikir ketika mengalami bencana seperti ini ya, bencana COVID-19 atau Corona ini ya, dia kalau memakai kacamata hitam itu ibarat memakai sisi gelap, memakai sisi di luar Tuhan. Dia melihat apa yang terjadi, semua aktivitas dia selama ini. Dia sering mengikuti seminar atau dia jadi pembicara, ceramah di Jogja, Magelang, Bandung, Lampung, bahkan sampai banyak tempat, semua dibatalkan, gagal total. Tidak berhenti sampai di situ. Bisnis yang dilakukan juga berhenti. Istrinya yang berjualan juga mengalami gagal total juga. Terus juga aktivitas di gereja juga tidak maksimal. Semua apa yang dilakukan seperti gelap itu ketika memakai kacamata gelap. Tetapi ketika dia mengganti menggunakan kacamata yang jernih, yang terang, dia melihat sisi yang lain. Dia mencoba melihat bahwa Tuhan itu akan memberikan satu perubahan dalam kehidupan kita. Ketika kita mau bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan dengan kacamatanya yang jernih, yang bersih, bahwa Tuhan itu memberi peluang. Akhirnya dia apa? Bapak dan Saudara, ketika dia mencoba melihat itu dari kacamata yang terang, dari kacamata Tuhan, dengan kehidupannya yang selama ini takut akan Tuhan, lalu dia berseru meminta pertolongan Tuhan, dia akhirnya mencoba mengisi waktu luang ketika dia waktu itu
wah kenapa saya tidak bercocok tanam? Ada beberapa bidang tanah yang dimiliki lalu cocok tanam, baik beternak maupun menanam sesuatu. Kemudian juga ketika waktu luang dia mencoba membuat YouTube itu akhirnya berhasil juga. Dan juga usaha-usaha yang lain yang dia kerjakan dengan serius di tengah ini. Ada sesuatu yang luar biasa. Ketika orang lain tidak berpikir itu, dia berpikir itu dan dilakukan akhirnya membawa hasil yang baik. Kacamata yang terang di tengah situasi yang gelap membuat hidup kita akan kita jalani dengan sukacita. Berkat Tuhan terus mengalir. Bapak dan saudara, hal yang perlu kita tekankan sekali lagi, mari kita takut akan Tuhan. Setiap orang takut akan Tuhan akan mengalir. Yang kedua, yaitu dengan kasih yang sejati kita menjalankan peran dengan benar di tengah-tengah keluarga kita. Kalau kita lihat di sini bahwa di situ dikatakan jerih payah tanganmu, jerih payah tanganmu. Kemudian saudara, kasih yang sejati harus ada di tengah-tengah keluarga kita. Yaitu apa? Ketika kita menganggap keluarga adalah harta yang paling berharga di muka bumi ini. Nah, Tuhan menciptakan keluarga di tengah ini, menciptakan sebuah lembaga yang menjadi dasar kebahagiaan. Nah, karena itu ketika keluarga yang pertama kali dididik, tetapi akhirnya hancur ketika Adam dan Hawa sudah melanggar perintah Tuhan, semua hancur. Dosa menghancurkan kebahagiaan keluarga. Karena apa? Semua saling mengutamakan dirinya sendiri, tidak mengasihi. Tetapi Allah turun dengan begitu besar kasih-Nya pada kita semua, pada dunia ini. Dia memakai Tuhan Yesus Kristus untuk menyatakan kasih-Nya dan menyelesaikan semua dosa-dosa dan memulihkan keluarga. Karena itu Bapak dan Saudara, dengan kasih yang Tuhan miliki, kita harus saling mengutamakan dalam keluarga kita. Memikirkan bagaimana menolong setiap anggota keluarga kita yang jatuh, kita akan tolong dia, kita akan perhatikan dia. Ini ada satu renungan, renungan tentang perjuangan keluarga yang juga saya unggah di WA grup IPI Gisidrono ya, bisa dilihat di situ. Seorang pria yang tidak lulus ujian masuk universitas, akhirnya dinikahkan oleh orang tuanya. Untuk mendapatkan penghasilan, ia melamar menjadi guru sekolah. Di sekolah dasar dan mulai mengajar. Tetapi karena dia hanya lulus SMA, dia tidak punya pengetahuan mengajar. 1 minggu 1 bulan dikeluarkan. Tibanya di rumah dia sedih, dia menangis, istrinya menghibur, istrinya katakan banyak ilmu dalam otak. Ada orang yang bisa menuangkannya, ada pula yang tidak bisa. Tidak perlu bersedih karena hal ini. Mungkin ada pekerjaan lain yang lebih cocok untukmu yang sedang menanti. Kemudian ia melamar dan melakukan pekerjaan lain. Lalu karena gerakannya yang lambat, dia dipecat, dia pulang. Istrinya menghibur. Kegesitan kaki dan tangan setiap orang berbeda. Orang lain sudah bekerja beberapa tahun, kamu baru bekerja beberapa hari. Kamu lebih lambat, bagaimana bisa cepat? Lalu dia cari pekerjaan yang lain, tapi semua gagal. Akhirnya setelah sekian lama dia menganggur, dia mencoba menggunakan keahlian bahasanya. Dia membuat menjadi satu kesempatan bagaimana dia membimbing orang-orang yang tuna rungu dan tuna wicara. Dia mempraktekkan dengan menggunakan bahasanya dia. Lalu dia mencoba mendirikan SLB, sekolah luar biasa, sekolah orang-orang cacat. Dan akhirnya berhasil, akhirnya bisa membuka banyak cabang di kota-kota lain. Dan apa yang terjadi Bapak dan Saudara, bahwa keluarga ini akhirnya diberkati, dia jadi orang yang sukses, kekayaan berlimpah.
Lalu ia tanya pada istrinya, kenapa kamu tetap mengasihi aku ketika aku sedang jaga? Istrinya berkata, dia mengatakan bahwa sebidang tanah yang tidak cocok ditanami gandum bisa dicoba ditanami kacang. Jika kacang pun tidak bisa tumbuh dengan baik, coba tanami dengan buah-buahan. Jika buah-buahan tidak berhasil bisa tumbuh, tanami dengan gandum. Atau tanaman-tanaman yang lain pasti suatu saat akan bisa tumbuh dan berbuah dan berbunga dan mengalami panen raya. Mendengar penjelasan istri ini, dia semakin yakin bahwa ketabahan kasih seorang istri terus akan mendorong dia untuk menjadi orang yang luar biasa. Ini adalah satu contoh Bapak dan Saudara, bagaimana dia menikmati kasih dari seorang yang mengasihi dia, istri, anggota keluarga yang mengasihi, sehingga dia bisa kembali berperan menjadi seorang kepala keluarga yang baik. Karena itu Bapak dan Saudara, yang penting bagi kita, mari kita melihat satu pengalaman dari kehidupan keluarga ini ya. Bahwa ini ada beberapa intisari kehidupan. Orang yang tidak menghargai sesuatu, biarpun diberi gunung emas, tidak akan bisa merasakan kebahagiaan. Orang yang tidak bisa toleran, seberapa banyak pun temannya, akhirnya akan sendirian. Orang yang tidak tahu bersyukur, seberapa pintar pun tidak akan sukses. Orang yang tidak bertindak nyata, seberapa cerdas pun tidak akan tercapai cita-citanya. Orang yang tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, seberapa giat pun kerjanya, tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Orang yang tidak bisa menabung, dapat rezeki terus pun tidak akan menjadi kaya. Orang yang tidak bisa merasa puas, seberapa kaya pun dia tidak akan bahagia. Orang yang tidak menjaga kesehatan, berobat terus pun tidak akan terus siap. Kemudian cara kita renungkan ini, semua yang ada di tengah-tengah keluarga kita, mari kita terima dengan ucapan syukur, dengan saling mengasihi. Sekali lagi, mari kita renungkan kehidupan dalam keluarga kita masing-masing kepada saudara, kita tetap kasih sejati, menuntut seseorang melakukan yang terbaik dalam keluarganya. Membangun keluarga memang tidak mudah, namun jika didasari dengan takut akan Tuhan, maka tercipta keluarga yang harmonis dan diberkati Tuhan. Tetaplah membangun ibadah di tengah-tengah keluarga kita, bersama keluarga, dan juga kasihilah masing-masing keluarga kita, karena keluarga adalah harta yang paling berharga di bumi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu, kami bersyukur atas apa yang menjadi pengalaman banyak orang dalam membangun rumah tangga. Satu yang penting bahwa kami harus takut dengan Tuhan, menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, tapi juga mengasihi setiap anggota keluarga kami, membangun kebersamaan, mendorong mereka yang jatuh. Kami percaya Tuhan mengangkat kami, memberkati. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Ajaib Tuhanku Yesus, Juru Selamat, besar kasih-Nya padaku. Naungan jiwaku yang kokoh kuat, tempat yang tentram dan teduh. Jiwaku berlindung di gunung batu, di dalam dunia yang gelap.
Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Hidupku aman dan tentram. Ajaib Tuhanku Yesus, Juru Selamat, ditangkatnya tanggunganku. Aku ditegakkan sekokoh kurang, padaku kekuatan baru. Jiwaku terlindung di gunung batu, di dalam dunia yang kelam. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Hidupku aman dan tentram. Dekatilah hita henti-hentinya, syarat terlimpah di kalbu. Dengan sukacitaku puji Tuhan, sungguh besar penebusku. Jiwaku terlindung di gunung batu, di dalam dunia yang kelam. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Hidupku aman dan tentram.